kejadian viral ini kemarin, salah satu klinik yang bisa dikatakan tertangkap digerebek itu di daerah Jakarta Selatan. Sebagai dokter, Franky melihatnya seperti apa, dok? Oke, itu kan rame ya kasusnya ya. Jadi kebetulan yang ditangkap itu di salah satu hotel di Jakarta Selatan, dan ditangkap itu waktu sedang ada janji dengan pasien. Nah kebetulan tuh yang waktu itu yang saya baca itu sedang ada janji sekitar 7-9 pasien ya. Waktu itu yang pas ditangkap itu ada 7 pasien. Nah ternyata jadi rame, kenapa? Ternyata ini kan kebetulan si yang ditangkap ini si Ibu R ini ternyata influencer ya, terkenal di TikTok segala ya, di konten. Nah kemudian orang berpikir kalau beliau itu adalah seorang dokter. Nah ternyata begitu ditangkap, ternyata baru ketahuan kalau beliau itu ternyata bukan seorang dokter aslinya, ternyata ijazahnya ini beda ya. Nah kemudian menurut yang saya baca, dan ternyata alat-alat medisnya, kemudian obat-obat yang dipakai itu ternyata tidak ada BPOM-nya gitu loh. Nah jadi gini, satu, kalau misalnya untuk kasus seperti itu ya, kan dia bilang dia punya kompetensi karena dia belajar kursus kecantikan gitu ya. Nah jadi beda nih. Jadi gini, dokter itu kan, profesi dokter itu kan sekolah formal, dan itu jelas sekolahnya itu diakui dari Dikti, dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan itu masuk ke Dikti Pendidikan Tinggi ya. Sedangkan kalau misalnya untuk kursus-kursus itu kan beda. Jadi bukan yang setahu saya dia tidak masuk ke, diatur dalam Dikti Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Untuk pendidikan tinggi dia nggak masuk ke situ. Nah itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu itu punya batas-batas masing-masing, kompetensinya masing-masing ada. Untuk dokter kompetensinya apa, dokter kulit apa, dokter bedah plastik apa gitu ya. Nah sedangkan kalau misalnya belajar kecantikan, jadi misalnya kita sebutnya ahli kecantikan atau beautician gitu ya. Untuk di Indonesia ini punya batas-batas. Jadi batasnya itu yang bisa dilakukan misalnya untuk facial, terus hair remover, kemudian manicure, pedicure, aplikasi produk kecantikan. Nah, kalau untuk mereka bekerja di klinik atau di klinik-klinik dokter, klinik-klinik kecantikan, itu kan pasti ada penanggung jawabnya. Nah itu mereka untuk melakukan tindakan itu pasti di bawah pengawasan dari dokter yang berkompeten di bidangnya. Jadi otomatis kalau dia mau melakukan tindakan, itu pun harus dengan pengawasan, ada dokter yang menyertai di situ. Jadi dokternya itu yang bertanggung jawab kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah tapi kalau misalnya dia melakukan apa yang dilakukan dokter, jelas-jelas itu lihat apakah sesuai prosedur apa enggak, atau bertentangan enggak dengan peraturan di Indonesia. Di Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan itu jelas mengatur. Jadi kalau bertentangan dengan hal tersebut ya tidak boleh berarti kan. Nah satu itu. Kedua, kalau misalnya barang-barang dipakai, bahan yang dipakai, jelas kalau misalnya nggak ada BPOM-nya ya melanggar gitu loh. Karena kan emang aturannya semua yang dipakai itu harus mempunyai registrasi dari BPOM. Tujuannya apa? Karena untuk menjaga keselamatan dari si pasien sendiri, konsumen sendiri, bukan buat apa-apa gitu. Oke dok, sebagai edukasi buat masyarakat juga nih dok. Iya, satu, dia itu kan sebenarnya tidak memiliki keahlian di bidang dokter kecantikan ya, bisa dikatakan, karena tidak sesuai dengan ijazahnya. Tapi dia memiliki mungkin kursus, pernah dikatakan seperti itu, kursus. Tapi apakah kursus itu bisa dipanggil mencukupi untuk dia melakukan tindakan mungkin seperti yang dikatakan itu yang roller itu dok? Itu menurut dokter seperti apa? Kayak gini, kan tadi udah dijelaskan kan, itu berarti jelas ada batas-batasnya, ada kompetensinya masing-masing. Jadi kalau misalnya untuk tindakan-tindakan invasif yang ternyata hanya boleh dokter yang melakukan, seperti melakukan tindakan menyuntik segala, itu kan hanya dokter atau suster yang di bawah pengawasan dokter yang boleh melakukan. Jadi tidak boleh melakukan gitu. Jadi kalau misalnya dia melanggar batas, dari situ otomatis itu tidak diperbolehkan. Iya. Karena itu berbahaya, karena itu kan merugikan, masalah kan ini nyawa. Betul. Selain kesehatan, nyawa dari si pasien sendiri. Jadi kalau misalnya dia punya
kursus yang diajarin itu kursus apa aja gitu. Mungkin facial aja atau Mungkin di kursus estetika misalnya untuk facial, untuk misalnya perawatan kuku, terus rambut misalnya, terus habis itu kemenipedi ya, terus kemudian untuk aplikasi kayak misalnya produk-produk kecantikan. Nah itu ya sebatas itu yang boleh dilakukan. It's okay. Tapi kalau misalnya udah melanggar dari batas di luar kompetensi, jelas-jelas itu tidak diperbolehkan. Apalagi kalau misalnya melakukan tindakan yang invasif, yang kalau derma roller itu kan nggak bisa sembarangan juga. Derma roller itu kadang-kadang orang lihat oh ini sederhana, gampang, cuma lakukan pakai derma roller bisa. Tapi kan itu ada lapisan kulit, ada epidermis, ada dermis, ada membran basalis. Jadi sebatas mana, sedalam apa, terus keluhan dari si pasiennya apa, terus yang diperbolehkan apa, yang boleh digunakan apa, nanti efek sampingnya apa, kontraindikasinya apa, kalau terjadi efek samping apa yang mesti lakukan. Ini kan itu ranahnya medis dokter gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kalau untuk di Indonesia ya. Oke, saran dari dokter seperti apa nih untuk masyarakat yang mungkin yang belum mengerti tentang klinik kecantikan yang mungkin yang disahkan oleh pemerintah atau kadar obat-obatannya seperti apa yang disahkan oleh BP POM, saran dari dokter seperti apa? Ini, jadi semua orang kan mau lebih cantik, mau lihat lebih tampan, itu sah-sah aja ya. Asal satu mesti tahu, yang melakukan mesti yang kompeten di bidangnya. Jadi kalau misalnya masalah kulit ya cari dokter kulit yang berkompeten di bidangnya gitu ya. Terus kemudian kita kan sekarang semua era digitalisasi nih. Jadi semua masyarakat tuh bisa melihat segala hal tuh gampang. Lihat promosi-promosi dan konten-konten, wah kayak menarik nih, oh ini ternyata cantik dia ya, oh ternyata hasilnya kok bagus ngelakuin itu, dan testimoni banyak. Testimoni kan setiap orang boleh testimoni, boleh review boleh gitu ya. Nah, tapi kita mesti wise, mesti bijaksana. Kenapa? Kalau kita bisa mencari konten-konten seperti itu, berarti kita juga bisa mencari pengetahuan lebih untuk masalah-masalah yang tentang hal-hal tertentu. Jadi misalnya kita melihat, oh ternyata si R ini melakukan tindakan ini, oh tindakannya kok seperti ini ya, misalnya derma roller yang katanya sampai bleedingnya banyak sekali gitu ya. Nah kemudian lihat SOP-nya, oh seperti ini, oke, cari dong, kan era digitalisasi, cari di googling kan bisa derma roller itu apa, terus SOP-nya apa, terus apa yang digunakan, tindakannya apa, terus efek sampingnya apa, kan bisa dicari juga. Nah kemudian pasien itu punya hak, kalau misalnya dia ke dokter itu punya kewajiban untuk menjelaskan segala hal. Jadi maksudnya tindakannya apa saja yang digunakan, prosedurnya gimana, efek sampingnya apa, kontraindikasinya apa, obat-obatan yang dipakai apa, alat medisnya apa, kemudian budgetnya, fee-nya berapa gitu. Nanti setelah dijelaskan semua, itu si pasien akan menandatangani informed consent. Nah kalau udah setuju baru dilakukan tindakan. Nah kan itu jelas seperti itu. Nah kalau nggak ada prosedur seperti itu boleh menanyakan kenapa nggak ada prosedur seperti itu gitu ya. Terus kemudian kalau ditanyakan yang digunakan obatnya apa misalnya, itu haknya si pasien. Kalau dia bilang pakai obat ini, oke, mereknya apa? Kalau misalnya nggak ada BPOM-nya atau bingung, cek aja di websitenya BPOM, masukin nomornya kan keluar tuh. Oh ini kok nggak ada BPOM-nya dok? Itu misalnya kan bisa dipertanyakan gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata bingung, ya lebih gampang masalah kulit, ya datang aja ke dokter kulit yang berkompeten di bidangnya, dan jangan gampang sekali terbuai sama konten-konten yang kelihatannya wah lebih, yang sangat, maksudnya kadang-kadang menurut saya itu ada pembodohan kepada publik ya. Publik itu ada pembodohan ke masyarakat yang overclaim, yang misalnya sekali melakukan langsung jadi mulus gitu. Sekali melakukan langsung turun umurnya jadi lebih muda, 30 tahun semua kerut hilang. Terus sekali aplikasi, sekali tindakan yang hitam-hitam jadi putih semua, negro berarti jadi hitam, jadi putih semua dong gitu. Jadi mesti satu bijaksana, kedua rasional, ketiga jangan malas untuk mencari informasi gitu loh. Dan tujuannya gunanya untuk apa? Untuk keselamatan si host sendiri, si pasien sendiri, bukan buat apa-apa sebenarnya. Jadi yang penting ya ini era digitalisasi, jadi otomatis mesti lebih wise, bijaksana, dan lebih pintar melihat dan lihat rasional gak untuk, kalau kemarin saya baca katanya sekali melakukan tindakan 15 juta itu
mungkin tuh ke dokter kulit sendiri lebih murah dari itu gitu loh. Ngapain nyari yang nggak jelas gitu, yang lebih mahal. Jelas yang dokter kulit yang berkompeten mungkin di bawah itu dan lebih aman gitu loh, lebih terjamin gitu ya. Jadi sama juga kan kalau untuk dokter-dokter itu kan, profesi dokter itu kalau anak-anak Gen Alpha sekarang itu Sigma sama Riz gitu loh. Nah jadi jangan gara-gara hal-hal karena ujung-ujungnya bisnis segala macam jadinya orang bilang jadi skibidi gitu. Kalau untuk legalitasnya dok boleh dijelasin? Nah untuk legalitas dari Mungkin dari pemerintahan atau dari dokter, dari kesehatan gitu. Oke. Jadi untuk legalitas jelas kalau misalnya udah diatur. Kalau misalnya dokter adalah profesi dokter gitulah, apa yang boleh dilakukan, batas-batasnya apa. Terus untuk melakukan bedah plastik itu otomatis ada namanya dokter bedah plastik, ya kan? Bedah SPBP. Terus untuk kasus-kasus kulit, kemudian untuk masalah skin itu ada dokter spesialis kulit dan kelamin gitu ya. Nah jelas. Terus kemudian untuk bantuan untuk mereka itu ada, kalau bisa membantu di klinik itu ada yang namanya beautician, itu yang ahli kecantikan, beautician yang belajar buat kecantikan. Nah itu ya bisa saling berkolaborasi, itu bisa, tapi jelas sudah diatur bagian-bagiannya. Jadi untuk masalah legal udah jelas itu aturannya dari undang-undang kesehatan jelas, dari Kemenkes jelas, dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan jelas, kemudian dari ID pun jelas, Majelis Kode Etik Kedokteran ada batas-batasnya. Nah untuk beautician ada jelas juga diatur aturannya. Jadi sebenarnya legalnya udah jelas, cuman masalahnya mau melanggar apa enggak, itu aja, mau patuh apa enggak, sebenarnya udah clear. Oke dok, saya foto dulu dok.